Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita melakukan pembukaan fasilitas ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembukaan pembiayaan murabahah ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Kita langsung masuk ke aplikasi Salam Beri Syariah aja ya. Oke, kita logout dulu dari sistemnya. Langkah pertama kita masuk ke menu administrasi pembiayaan ya, menu back office. Kita masuk. Oke. Kemudian kita masuk ke menu pembiayaan murabahah ya. Kemudian klik pembukaan pembiayaan murabahah. Oke, setelah itu kita masukkan nomor CIF kita. Oke. Nah, nanti kita sudah masuk ke menu pembukaan pembiayaan ya. Di sini nomor CIF-nya tertera fasilitas yang kemarin kita buat ya 800 juta tertera atas nama Mujahidin. Kemudian tujuan pembiayaan kita tulis saja misalnya pembelian rumah tinggal. Metode angsurannya itu anuitas, harga perolehan di sini misalnya kita tulis saja 600 juta ya. Kelebihan nolnya. 600 juta, kemudian tenornya, tenor itu jangka waktu ya, jangka waktu. Jadi misalnya saja kita 10 tahun, maka ditulis di sini jumlahnya ya 120 bulan. Margin rate di sini misalnya anggap saja 10%. Uang muka melalui bank, kita tulis ya saja ya. Nanti nominal uang muka biasanya 10% ya. Jadi ketika kita mengajukan pinjaman ke perbankan untuk misalnya beli rumah sejumlah 600 juta, maka kita harus punya DP-nya terlebih dahulu, uang mukanya. DP-nya itu biasanya sejumlah 10% daripada harga perolehannya. Nah, maka di sini dari 600 juta ini kita harus ada dana itu 60 juta ya. 60 juta itu hanya untuk DP-nya. Nah, nanti ada biaya-biaya lainnya ya. Kemudian di sini tanggal jatuh temponya 10 tahun ya. Dari yang kita buat, ini kan tanggal bukanya tanggal 5 bulan 6 2018. Nah, nanti jatuh temponya itu tanggal 5 bulan 6 2028. Piutang pokoknya 540 juta. Nominal margin itu berarti margin yang nanti didapatkan oleh pihak perbankan ya. Dari total hutang kita yang 540 juta, kita margin 316 juta, itu nanti kita harus bayar pokok plus marginnya itu selama 10 tahun 856 juta ya, besar ya. Ya, seperti itulah, namanya juga perbankan. Nanti angsuran tiap bulannya, ini untuk angsuran pokoknya 2.600.000, untuk angsuran marginnya ya, angsuran marginnya 4.500.000, jadi nanti total angsuran per bulan 7 juta ya, 7.136.000, besar ya. Harus gaji dekan dan rektor untuk 7 juta ya angsurannya. Baik, kita masukkan rekening pembayaran ya, rekening pembayaran. Kita masukkan nomor rekening tabungan yang sudah pernah kita buat. Saya kopikan dulu sebentar. Rekening pembayaran, kita masukkan rekening tabungan saja.
Kemudian wakalah, apakah diwakilkan kepada pihak bank untuk pembeliannya? Kita pilih ya saja. Rekening pencairan juga masukkan saja nomor rekening tabungan kita ya. Account officer. Account officer itu nama AO1 saja. Nah, di sini tambah biaya itu nanti apakah ada tambah-tambahan biaya, misalnya biaya administrasi dari pihak perbankannya, kemudian biaya notaris, biaya asuransi, dan sebagainya. Kita coba klik tambah biaya ya. Oke, kode biaya kita dimasukkan. Biaya appraisal ini biasanya biaya terhadap penilaian jaminan. Yang waktu awal kita buat itu biasanya dari pihak bank nanti debitur itu dikenakan biaya appraisal ya. Biasanya itu per satu agunan itu atau jaminan itu sebesar 1 juta. Kemudian kita klik lagi tambah biayanya. Oke. Kita pilih lagi biaya asuransi jiwa. Biasanya asuransi jiwa kita inikan saja 2 juta misalnya. Lebihan 0. Oke, kemudian tambah biaya lagi. Kita masukkan biaya asuransi kebakaran ya. Asuransi kebakaran itu nanti untuk mengcover apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan rumah kita, terutama kebakaran ya. Dan nanti ketika amit-amit kita mengajukan rumah atau rumah kita kebakaran, maka akan diganti oleh pihak asuransi senilai bangunan yang ada pada agunan tersebut. Sedangkan kalau asuransi jiwa, ketika misalnya amit-amit kitanya meninggal, maka hutang pokok plus marginnya itu nanti ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi kita tidak ditagih lagi nanti kalau misalnya meninggal ya. Kan kasihan juga kalau meninggal masih punya hutang ya. Kode biaya lainnya kita masuk biaya materai atau biaya pembiayaan. Biasanya biaya administrasi. Kita klik saja 500.000. Kemudian terakhir itu biaya notaris biasanya. Oke ya, biaya notaris. Biaya notaris itu biasanya lumayan mahal ya. Karena biasanya biayanya untuk pengikatan pembiayaan sama pengikatan daripada agunannya. Kita tulis saja 5 juta ya. Oke, setelah biaya-biaya kita input, kita klik proses. Data, apakah data sudah benar, kita klik OK. Oke, di sini pembiayaan belum melakukan otorisasi ya. Ini detail pembiayaannya atas nama Mujahidin, kolektabilitasnya lancar, harga perolehan 600 juta ya. Uang muka 10%, piutang pokoknya 540 juta ya. Sama tadi yang seperti kita input. Kemudian nanti sini ada schedule angsuran ya. Dari angsuran pertama sampai angsuran terakhir. Nah ini salah satu contoh untuk perhitungan margin secara anuitas ya. Oke, di sini jadi kalau misalnya perhitungan bunga ataupun margin secara anuitas itu seperti piramida terbalik ya. Jadi piramida terbalik itu untuk angsuran pokoknya pertamanya itu untuk pokoknya itu seperti piramida. Jadi angsuran pertamanya itu kecil dulu ya untuk angsuran pokoknya. Nah, nanti semakin lama itu angsuran pokoknya kita perhatikan pertama 2.600.000 semakin besar. Nah, terakhirnya sampai 7 juta ya untuk angsuran pokoknya. Nah, sedangkan untuk angsuran marginnya pertamanya itu besar seperti piramida terbalik, nanti selanjutnya itu semakin kecil. Kita lihat sini pertamanya 4.500.000, terakhirnya itu cuma 58.976 ya. Nah, jadi angsuran itu
yang kita bayarkan terhadap bidang perbankan nantinya dibagi menjadi dua, angsuran pokok dan angsuran margin. Nah, karena suku bunganya menggunakan suku bunga anuitas, bukan suku bunga flat, maka untuk angsuran pokoknya pertamanya kecil, sedangkan nanti semakin lama sampai terakhir akan semakin besar untuk komposisi pokoknya ya, dari 2.600.000 ke 7 juta. Sedangkan untuk angsuran bunganya pertamanya itu besar 4.500.000, nanti ke bawahnya itu semakin kecil ya, 58.976. Di sini outstanding atau saldo piutang, di sini saldo pokoknya ya. Saldo pokok, sisa hutang pokoknya. Sedangkan saldo piutang itu kan total nilai hutang pokok plus marginnya. Nah, di sini saldo margin. Jadi saldo piutang itu saldo pokok ditambah saldo margin ya. Oke. Setelah itu kita harus lakukan otorisasi ya. Di menu supervisor. Kita masuk ke akun supervisor terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke menu pembiayaan murabahah, otorisasi pembiayaan murabahah ya. Otorisasi pembukaan pembiayaan murabahah. Oke. Kita klik ya atas nama Mujahidin. Kalau misalnya mau cari by name, bisa di sini nama nasabah diketikkan, misal saja Mujahidin. Ya nanti akan langsung keluar ya. Oh. Besar kecil mempengaruhi ya. Kita klik otorisasi. Oke. Ini detail pembiayaan. Ya, detail pembiayaan. Sama ini biaya-biayanya, appraisal, asuransi jiwa kebakaran, biaya materai, biaya notaris ya. Kemudian ini schedule angsuran yang tadi kita lihat ya. Oke. Kemudian kita klik otorisasi. Oke. Kita lihat untuk notifnya, di sini pembiayaan berhasil diotorisasi ya. Jadi tadi pembukaan pembiayaan kita untuk murabahah sudah berhasil. Nah, nanti tanda bukti bahwa kredit kita atau pembiayaan kita disetujui oleh pihak perbankan, itu nanti ada SP3-nya ya, surat persetujuan prinsip pembiayaan. Atau kalau misalnya di bank konvensional itu namanya SP3K ya. Surat perintah persetujuan pemberian kredit ya. Oke. Nah, nanti kita download. SP3K-nya sebentar. Proses dibuka dulu ya PDF-nya. Makan waktu sebentar. Biar kita bisa lihat contoh untuk SP3-nya ya. Sebentar. Nah, ini contoh untuk SP3-nya ya.
Jadi nomor pembiayaannya 4118035034 atas nama Mujahidin di Perumahan Kenanga Regensi ya, yang pernah kita ajukan surat persetujuan prinsip pembiayaan SP3. Menindaklanjuti surat permohonan dari Mujahidin tanggal 5 bulan 2018 menilai permohonan pada misalkan menyetujui fasilitasnya Mujahidin merubah pembelian rumah tinggal 600 juta, DP-nya 60 juta, porsi pembiayaan 40 juta ya, marginnya 316, total pokok plus marginnya 856 juta, angsurannya 7.136.000 per bulan selama 120 bulan atau 10 tahun. Nah, di sini ada biaya-biayanya, mulai biaya appraisal, biaya asuransi jiwa, biaya asuransi kebakaran, biaya administrasi, sama biaya notaris ya. Nah, di sini nanti tanda tangan account officer-nya menyetujui. Di sini tanda tangan pimpinan cabang atau pimpinan cabang pembantu atau pin KCP ya. Nanti di bawahnya itu menyetujui si debiturnya. Nah, ini biasanya kalau misalnya belum menikah cuma satu orang. Nanti kalau misalnya sudah menikah itu biasanya nanti ada tanda tangan istri juga di sebelah sini. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembukaan pembiayaan murabahah. Alhamdulillah sudah selesai semua untuk materi praktikum perbankan syariah ya. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diajarkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama nanti ketika memasuki dunia kerja selepas daripada perkuliahan S1 ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.